saya buat ingin Oke, saya lanjut ya. Saya ingin bernarasi sedikit tertuju kepada semua organ-organ yang ada di bawah ya. Tak terkecuali satupun ya. Semua organ yang di bawah. Saya katakan kepada kalian semua ya. Selama sepanjang tahun ini, tahun 2023 ya, saya pantau ratusan oten-oten yang merasa berilmu, yang mumpuni ya, mencoba merobohkan satu pilar kokoh yang pondasinya menancap sampai ke poros bumi, yaitu Gurunda Zuma, tidak pernah tertumbangkan. Jadi janganlah kalian berangan-angan sedikit pun untuk bisa merobohkan pilar yang kokoh ini. Mimpi kalian semua ya. Jadi nggak usah framing-framing di luar sana ya, mengatakan Bang Zuma sudah kalah. Itu nonsense, bullshit. Kalian sudah menangis menjerit ya, karena tidak mampu merobohkan pilar kami yang paling kokoh, yang pondasinya tertancap sampai ke poros bumi, tidak akan tumbang selama hayatnya. Ingat itu. Terima kasih. Terima kasih Bang. Teman-teman, Masya Allah, barakallah. Ya, Lanjut Dinda, lanjut. Sebetulnya begini ya, tidak ada satu orang pun dari kami ya, baik itu yang dari yang senior ataupun yang junior, teman-teman yang berkecimpung di dunia debat ini, yang menjadikan debat ini parameternya adalah sebuah kemenangan. Tidak ada. Kita tidak berbicara menang dan kalah. Tapi misi kita datang ke TikTok ini adalah untuk melawan subhat-subhat yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Untuk melindungi saudara-saudara kita dari upaya-upaya dan makar mereka untuk melakukan pemurtadian besar-besaran di TikTok ini. Ingat ya. Jadi tidak ada misi kita untuk menang atau kalah dalam sebuah perdebatan. Karena kalau misi kita kalah dan menang, parameternya menang atau kalah dalam sebuah perdebatan, kita akan menghalalkan segala macam cara. Seperti apa yang dilakukan oleh teman-teman Kristen kita. Karena mereka ingin dianggap menang, akhirnya mereka melakukan segala macam cara untuk mendapatkan kemenangan ini, termasuk cara licik, cara fitnah. Parameter kita sekali lagi, kita ini berbicara di sini di TikTok untuk melawan subhat-subhat orang-orang kafir yang dilaknat Allah. Kita berbicara di sini untuk melindungi saudara-saudara muslim kita dari upaya pemurtadan yang sudah mereka lakukan dengan cara terstruktur. Seperti itu. Jadi Umi katakan sekali lagi, harus koreksi pada saat ada saudara-saudara muslim yang turun ke dunia debat ini berpikir, oh saya menang, saya kalah, saya menang kamu kalah, saya menang kamu kalah. Nggak ada kayak begitu ya. Tapi kita berpikir apa? Sampaikan kebenaran itu saja. Ya, tadi Umi juga ingin melanjutkan apa yang disampaikan oleh Abangda kita, Abangda Zuma, tentang siapa itu Yesus ataupun Nabi Isa alaihissalam. Baik yang disebut dengan Yesus di dalam Bible atau Nabi Isa yang ada di dalam Al-Quran ya, itu adalah merujuk kepada satu oknum yang sama, yang dia adalah seorang Yahudi yang namanya adalah Yeshua HaMashiach atau Yosua. Yeshua HaMashiach bukanlah seorang Yunani, juga bukan orang Arab ya, tetapi dia adalah seorang Yahudi yang mempunyai nama Yahudi dari bahasanya mereka sendiri, yaitu Yeshua HaMashiach atau Yesua, atau dia disebut dengan Iso kalau di dalam bahasa ibunya. Kenapa ke dalam Al-Quran bisa jadi Isa? Karena di dalam Al-Quran tidak memiliki konsonan huruf O, maka yang di sana tertulis adalah Isa Al-Masih, seorang anak dari perawan suci yang namanya Maryam ya. Jadi kalau mereka mengatakan tidak sama, ya iya, karena menurut kamu Yesus kamu itu adalah Tuhan yang diciptakan oleh orang Yunani. Yeshua HaMashiach tidak pernah dituhankan oleh orang-orang Yahudi. Bahkan kemesiasannya pun ditolak oleh orang-orang Yahudi. Jadi kalau mereka mengatakan, oh Yesus kami, ya Yesus kamu orang Yunani. Karena Yesus yang namanya Yeshua HaMashiach tidak pernah kenal dengan yang namanya Kristen. Satu bukti, silakan tunjukkan satu ayat saja di dalam Bible mereka, kata Kristen yang keluar dari mulutnya, Yeshua HaMashiach. Salam sebentar ya, kalau Umi lagi bicara jangan sudahlah. Kalau misalkan Salam lebih paham, silakan naik, gantikan Umi berbicara. Karena teman-teman muslim butuh edukasi. Ya, mohon maaf teman-teman, Umi bukan orang baru. Umi satu perjuangan dengan Bang Zuma. Kamu pakai Laskar Api, kamu asli bukan? Saya mau tanya ini. Salim ini akun asli bukan?
Pengikutnya baru 78 orang. Ya, Teman-teman siang Laskar, semuanya. Salam. selamat siang. Bentar dulu. Tolong teman-teman ini Salem dicek. Dia benar-benar api bukan? Salam. Selamat siang. Bentar dulu. Silakan kalau misalkan api, kamu jangan menghalang-halangi orang berbicara ya. Di sini Umi juga punya hak untuk berbicara. Umi juga punya hak untuk memberikan edukasi sama teman-teman. Kalau kamu asli, kamu tidak seperti itu. Gitu ya. Jadi biar teman-teman tahu ya kenapa ke Al-Quran jadi Isa. Karena di dalam Al-Quran tidak memiliki konsonan huruf Allah. Kok Umi hampir sama? Ya karena apa? Ibrani, Aramaik, dan Arab itu satu rumpun bahasa, yaitu bahasa Semitik. Ya. Jadi kalau misalkan mereka mengatakan Yesus beda, ya Yesus beda. Yesus yang mereka tuhankan itu berbeda dengan Isa atau Aiso yang ada di dalam bahasa Aramaik atau Yesua Mesia di dalam bahasa Hebrew, seperti itu. Jadi teman-teman jangan takut untuk menyampaikan kebenaran. Ya, jangan takut untuk menyampaikan kebenaran. Kalau mereka mengatakan sama, ya kita bilang sama dalam hal apa? Dalam hal sejarah. Di dalam Al-Quran sama. Pada saat Maria mengandung seorang anak laki-laki didahului dengan turunnya malaikat Jibril membawa kabar yang datangnya daripada Allah tentang Maryam ini akan mengandung seorang anak yang kelak akan melahirkan seorang putra yang diberikan nama Isa ibnu Maryam. Begitu pula apa yang ada di dalam kitab mereka ketika malaikat Gabriel datang menjumpai wanita suci yang bernama Maria, memberikan kabar yang sama. Artinya sama, satu oknum. Misalkan mereka katakan beda, iya kita katakan beda. Ya. Karena yang namanya Isa Al-Masih tidak pernah mati terkutuk di kayu salib. Kalau mereka mengatakan mati terkutuk di kayu salib, iya beda. Tapi fakta yang tertulis ya, di dalam Al-Quran tidak pernah disebut nama Yesus. Tetapi di dalam kitab mereka diakui Isa Al-Masih. Ya, contohnya apa? Di dalam Silibers, versi Silibers semua tidak ada kata Yesus Kristus, tapi Isa Al-Masih. Ya udah Bang Dezuma silakan dilanjut. Katanya Umi, ya udah nggak apa-apa. Bang Zuma dilanjut udah. Oke, sebelum Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menambahkan sedikit ya. Mohon maaf Gurunda, saya potong sebentar. Ini khusus kepada pengunjung room ini sebanyak 1.700-an ya pengunjung. Saya utamakan buat muslimin wal muslimat di bawah ya. Mari kita berdoa ya, selalulah berdoa agar Gurunda kita ini tetap sehat walafiat ya. Tidak kurang suatu apa, kita dukung perjuangannya membela kebenaran karena inilah tonggak pilar kebenaran yang tidak pernah terrubuhkan. Mari kita doakan untuk beliau agar tetap sehat walafiat tanpa gangguan apa-apa ya, sehingga kita bisa memperjuangkan Islam demi kebenaran Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Silakan Gurunda. Amin ya rabbal alamin. Halo Gurunda. Itu si Jeff mau apa, minta naik lagi Jeff? Mana dia? Mau minta naik lagi mau apa? Ya. Masalahnya si Jeff ini tidak ini Kang Alif, dia tidak menghargai tuan rumah gitu. Dia mau ngatur orang di sini. Yang ada aja Mi, ini Pak Laban. Oh ini ada Pak Laban ini. Siap. Silakan Pak Laban. Sesuai judul ini ya, fakta Yesus hanya utusan. Ya memang itu yang tertulis di Bible. Apa lagi yang mau dibicarakan? Nah, selesai udah diskusinya. Selesai kan? Jadi Pak Laban percaya Yesus hanya utusan ya? Udah digakui. Ya utusan Bapa lah, kan begitu. Berarti yakin ya utusan Bapak ya? Ya, yakin sekali kan begitu tertulis. Tidak ada embel-embel kan? Tapi dia Nggak juga ada Tuhan gitu. Nggak ada, bukan Tuhan. Kalau Tuhan itu kan beda lagi nanti maknanya. Oh, beda. Berarti ada embel-embelnya itu.
Ya kalau Berarti- sesuai judul ini nggak ada masalah. Ya memang seperti itu, kan begitu. Jadi Bang Laban, bapak itu pasti punya anak kan? Ya bapak pasti punya anak. Pasti. Anaknya siapa? Ya anaknya anak. Kan begitu. Pak Laban, kalau yang mengutus dan yang diutus itu sama apa beda? Nah, beda. Beda. Benar. Berarti ini udah mulai rada lurus ini Pak Laban ini. Memang saya lurus kok dari dulu Berarti Yesus bukan Bapak ya? Ya enggak, itu apa itu? Apa Jesus only itu Bapak. Yesus Bapak, Yesus Elohim, Yesus Kudus. Itu bukan Yesus only, itu oneness Pentakostal ya. Iya sama itu Yesus only. Oneness. Terus Yesus Tuhan bukan? Ya Tuhan. Tuhan dari mana? Ya, Tuhan dari Balik lagi ke Tuhan. Hah? Ya kalau Tadi Tuhan utusan. itu kan bahasa Melayu. Iya, tadi abang bilang utusan. Ya boleh, utusan boleh, Tuhan juga boleh. Bang Laban, kalau itu Tuhan bahasa Melayu, kenapa pakai LAI? Kenapa dicampur-campur? LAI itu kan lembaga Alkitab Indonesia, bukan lembaga Alkitab Melayu. Mungkin ya perlu kita pertanyakan ini kepada LAI ini, Tuhan dari mana ini? Ini bahasa Melayu. Oke. Tuhan, itu karena Tuhan, bentar Pak, ini bentar dulu. Karena Tuhan dan Tuhan itu berbeda maknanya. Kalau Tuhan itu disematkan kepada manusia, kalau Tuhan itu disematkan kepada Sang Pencipta. Ya, kalau Tuhan dalam bahasa Melayu begini ya maknanya. Sesuatu Lah, yang kenapa jadi ke dipuja oleh- bahasa Melayu? Sebentar dulu, kenapa lari ke bahasa Melayu? Kan itu Ya, LAI karena pakai bahasa sejarahnya- Indonesia. Sejarahnya kemarin itu Tuhan menjadi Tuhan itu kan Nggak dari bisa. bahasa Melayu. Nggak bisa, masa dicampur-campur kayak gitu hanya untuk mencari pembenaran bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Kenapa Ya, itu harus kan pakai bahasa sejarah. Melayu? Gak secara aja itu. Sejarah apa? Sejarah Bang apa? Laban. Sejarah Bang penterjemahan lejeker kepada bahasa Melayu kan begitu. Kepada bahasa Melayu bukan kepada LAI. Bahasa Melayu Bang ya? Ya. Oke, bahasa Melayu. Kalau bahasa Arab, Yesus itu Isa Al-Masih Bang. Abang kok nggak bisa terima itu? Gak ngerti saya Isa Al-Masih di bahasa Arabnya. Gak ngerti saya. Kenapa nggak ngerti Bang? Kan dia satu orang sama. Dia kan bahasa Arab. Parahotin yang jago. Jangankan bahasa Arab, dari bahasa Indonesia aja banyak yang nggak ngerti. Kita maklum Bang Wijaya, pelajaran bahasa Arab dia nggak nyampe. Iya. Enggak. Coba kalau bahasa Melayu itu Tuhan biasa loh, gak ada sesuatu yang istimewa. Ya udah, begini aja Ini dah. definisinya. Nggak usah. Ini nggak usah dipersoalkan itu. Jadi ngambang nggak itu tahu enggak. definisi Kita Tuhan edukasi bahasa Melayu aja. apa, kan Ya, gitu. kita edukasi aja. Itu Yesus kan Tuhan ya, Laban ya. Dalam bahasa Melayu ya. Yesus adalah Tuhan kan? Coba, makanya tunggu dulu, saya kasih dulu. Definisi Tuhan dalam bahasa Melayu adalah sesuatu yang dipuja oleh golongan manusia yang agama atau kepercayaan mereka tidak berdasarkan kepercayaan kepada Tuhan yang Esa. Nah itu. Ya udah, Itu saya nggak Melayu perlu. mana, Bang? Saya Melayu mana, sebentar, Bang? sebentar, Nggak, Bang. itu Melayu mana? Nggak Ini terima saya kamus- Melayu mana Bang? Kamus bahasa Melayu, coba buka. Jangan melebar. Saya nggak mau melebar. Tolong ya. Fokus, Laban. Ya, oke. Yesus Saya adalah Tuhan. fokus saja ke arti Melayunya. Ya udah. Yesus adalah Tuhan ya. Artinya Tuhan itu menciptakan semesta alam ya, menciptakan langit dan tidak bumi seperti ya. itu artinya. Definisi sesuatu yang dipuja oleh golongan manusia yang agama atau kepercayaan mereka tidak berdasarkan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itu artinya. Oke. Itu hanya sekedar Apakah mencari pembenaran kalau Yesus Ya, itu adalah apakah Yesus Tuhan, itu Bang. adalah Allah itu sendiri? Padahal udah di dalam LAI saja sudah jelas kok. Ya, Kenapa ini harus lari ke Melayu? Kenapa harus lari ke Melayu? Sejarahnya kan kemarin Ya, kan coba. Lejeker menerjemahkannya ke bahasa Melayu. Jadi Udah jelas Tuhan kok. Ya udah fokus saja. Laban, apakah Yesus itu adalah Allah itu sendiri? tidak pernah dikatakan aku adalah Allah, tidak pernah. Yang ada Oke. adalah Bapa dalam aku dalam Bapa, itu yang paling. Oke, berarti Populer. kalau pada saat Yesus di dalam Bapa, berarti kekuasaannya penuh ya? Kekuasaan apa itu? Emang ini kekuasaan? Ya kan Bapa kan berkuasa penuh kan? Berarti pada saat Yesus di dalam Bapa udah menjadi Bapa kan? Ya kita cari tahu dulu apa nih, kekuasaan apa ini? Kekuasaan Power Nggak, Rangers apa? Superior?
Dalam siapa? Itu. Kan Anda bilang ya, Pan Bible bilang ya bahwa Yesus itu adalah 100% manusia seperti 100% juga Allah, kan gitu. Enggak ada seperti itu saya. Yesus itu 100% manusia, enggak ada 100% Allah itu. Oke, tapi di dalam Bible Anda Yesus itu juga disebut Tuhan. Iya. Itu makanya Ya, tadi sekarang definisi Tuhan itu apa menurut Anda? nah itu menurut definisinya ini sesuatu yang dipuja oleh golongan manusia yang agama atau kepercayaan mereka tidak berasaskan kepada Tuhan yang Maha Esa. Ya, Atau bertuhan, percaya kepada atau memuja Tuhan. Memuja sesuatu yang sebagai Tuhan, bertuhankan kepada harta benda. Nah, begitu. Mendewakan sesuatu, pemikiran, harta. Ya, jadi Anda setuju ya? Jadi Anda setuju ya Yesus itu adalah Tuhan, ya? Iya, menurut definisi ini, definisi bahasa Melayunya. Oke, berarti Yesus. Nggak ada yang aneh, biasa aja kok. Oke. Sekarang yang menciptakan langit dan bumi ini dan semesta alam ini siapa? Nah, kalau di menurut Bible ya Allah, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, Allah Elohim. Oke. Kalau kita merujuk di Yohanes 1 ayat 1 ya. Pada mulanya adalah firman, firman bersama-sama dengan Allah, firman adalah Allah. Betul ya? Artinya firman adalah Allah, Allah adalah firman. Ya. Kalau kita merujuk ke Yohanes 1 ayat 14, firman telah menjadi manusia, betul? Betul. Jadi firman atau Allah tadi bisa digantikan Allah menjadi manusia, kan? Pak Lord bentar, izin sebentar. Ini teman-teman di bawah, sebentar ya. Bang Zuma juga lagi ada tamu. Jadi kasih kesempatan partisipan yang lain bicara, jangan kayak gitu kan, jangan malah Bang Zuma disuruh turun. Ya. Tolong saling menghargai. Bang Zuma lagi ada di sini, jangan disuruh turun. Bang Zuma juga menghargai kok yang saudara muslim yang lain yang bicara. Jadi jangan dibiasakan seperti itu. Jangan dibiasakan seperti itu. Kalian jangan anti terhadap yang lain. Bang Zuma lagi di sini, jangan diminta turun. Ini dibiasakan teman-teman sebentar. Dibiasakan teman-teman muslim juga harus punya akhlak ya. Pada saat saudara-saudara muslim yang lain bicara juga dihargai, tolong. Jangan pada saat saudara muslim yang lain lagi bicara, Bang Zuma disuruh turun. Nggak boleh kayak begitu. Bang Zuma lagi ada di sini, biarkan di sini. Kalau teman-teman yang ngajak-ngajak bubar ya silahkan, mau bubar-bubar. Nggak boleh kayak begitu. Jangan seperti Oten ya. Jangan seperti Oten kayak begitu. Bang Zuma juga hargain, Bang Zuma juga lagi ada tamu. Ada teman-teman yang lain yang bicara, tolong dihargain. Jangan malah nyuruh-nyuruh turun Bang Zuma. Silakan lanjut lagi. Oke, terima kasih. Jadi Bang Laban ya, karena di situ dikatakan firman adalah Allah, berarti firman telah menjadi manusia, bisa dikatakan Allah telah menjadi manusia, betul? Setuju? Bukan seperti itu. Loh kan firman adalah Allah. Allah kan ada keterangannya di atas itu. Apa itu? Ya sekarang firman itu, kalau firman itu adalah Allah, ya kita bisa dong ganti bahwa Allah itu menjadi manusia. Oh, kan ada keterangannya nomor 4 ayat 4. Iya. Sekarang setuju nggak kau kalau Allah itu menjadi manusia? Jadi lengkapi ini keterangannya, jangan dipaksa. Iya kan firman itu adalah Allah. Iya, tapi firman itu kan terang manusia. Berarti Allah juga firman kan? Firman itu. Nah, berarti firman bisa dong diganti dengan Allah. Iya, terang manusia kan begitu. Oke, artinya Allah telah menjadi manusia gitu ya. Berarti Allah. Tunggu dulu. Apa jangan buru-buru ini nomor 4 batu. Sekarang aku nggak ke sana dulu. Sekarang aku merujuk kepada firman adalah Allah. Ya, Allah adalah firman. Sama aja juga dibalik ya itu juga. Firman adalah Allah adalah firman. Firman telah menjadi manusia, Allah menjadi manusia. Sama aja kan? Nomor 4 baca. Ya, sama aja kan? Sama aja nggak jawab dulu sama aja nggak? Nggak sama. Kok nggak sama? Itu kan firman adalah Allah. Lari. Firman adalah Allah. Nggak, lari. Mana adalah terang manusia? Sini. Firman adalah Allah. Yohanes 1:1. Jangan dirubah. Adalah terang manusia itu adalah Allah. Tidak ada di Yohanes 1 ayat 1 tidak ada keterangan bahwa firman adalah terang manusia, nggak ada. Baca nomor 4-nya. Nah, sekarang jawab aja dengan jujur, dengan hati yang legowo. Firman telah menjadi manusia, bisa juga dong disebut Allah telah menjadi manusia. Bisa dong, jujur lah, bisa. Berat kali kamu ini. Berat kali kamu baca nomor 4 itu, Pak. Aduh. Ini. Lanjutlah kawan, nggak bisa diskusi aja kawan. Ya nomor 4 jangan dilompat ya Pak. Apa yang berempat? Nah, itu bacalah.
Apa yang nomor 4? Ya dalam dia dan hidup itu adalah terang manusia. Firman itu terang manusia. Apa? Firman terang manusia apa? Ya untuk menerangi manusia. Dari manusia jangan gelap. Firman itu apa? Firman itu terang manusia. Firman itu adalah Davar Elohim, peran Allah. Iya. Terang firman manusia sih. Yang terang manusia itu adalah Allah. Nah, itu. Nah, itu jelas sudah. Firman itu adalah perkataan Allah, bukan Allah itu perkataan sendiri. dia, perkataan itu terang manusia. Terang manusianya dong diapain? Di quote. Jadi Firman sesuatunya. itu ada Davar Elohim, perkataan Elohim. Ya, perkataan Terang Elohim Allah, itu terang adalah Allah. terang manusia. Nah, nanti nanti kamu dibilang suruh baca, jangan menambahkan atau mengurangi firman Tuhan, maka kepada segala perintahku. Tidak ada yang saya tambah. Persis yang tertulis itu. Nggak ada saya tambah-tambah. Oh, coba kau baca kan dulu sendirilah Yohanes 1 ayat 1 kau baca sendiri. Namanya adalah firman itu bersama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Iya, Di mana terang? Di mana terang manusia? Di mana terang manusia? Terang manusia di mana? Tunggulah, paham. Di tengah sih buat guru semua. Tadi kan kita dari awal sudah bentuk konstruk diskusinya bahwa Bapak sudah yakini kalau Yesus itu memang hanya manusia utusan Tuhan. Nah, Utusan sekarang Bapak, bagaimana kita jangan di apa, dan disunat, dan di apa ya? Soalnya dia ada buntutnya lagi, Kang Alif. Umi tadi Nah, ada itu. buntutnya enggak? Ternyata ada buntut. Nah itu Firman ya, buntutnya apa ya? Selain daripada firman, dia Allah juga katanya gitu. Nah itu dia. Sekarang kita bedakan antara manusia dengan ilah itu. Kita bedakan aja di situ maksudnya. Ini ke ada kita jauh lagi mundurnya. Coba gimana? Coba. Masalahnya gini loh, Palaban karena gini, kalian terlalu memaksakan konsep mitas itu harus alkitabiah, bukan ayat insersi. Enggak, saya tak minta selesai. Sebentar dulu belum selesai. Karena tentunya konsep dengan dulu. Ya apapun itu, kalau masih Trinitas, kalau masih ada Bapak Putra dan Roh Kudus ya, yang itu sebetulnya diambil dari Johanin Koma. Johanin Koma tidak ada dari air dan darah, dan tak buktikan. Ya, itu masa menjadi satu dalil, satu konsep yang berdalil, satu konsep yang kitabiah. Padahal sebenarnya sama sekali tidak alkitabiah. Karena kalau kita siapa yang populer kan yang memberikan tentang konsep Trinitas ini, dia seorang bidat banyak ya. Tertulian ini Tertulian nulis ya, dia seorang bidat yang sampai dengan mati menyembah adalah manusia. Sorry, saya nggak mewakili mereka. Kalau masalah itu silakan. Kalau berbicara lah apa? Makanya pada saat masuk Pak Laban harus jelas. Apakah dari Tritunggal? Sebentar dulu. Apakah dari Tunggal unitas supaya kita jelas loh menghadapinya. Pada saat KBP. Ya, percaya Bapak Roh Kudus kan? Percaya. KBP di mana, Pak? HKBP Bapak di mana, Pak? Sebentar Bang Wijaya, sebentar saya tanya. Itu baptisan Roh Kudus ayatnya dari mana semuanya? Pelajaran itu ayatnya dari mana? Selain daripada Yohanes 5 ayat 7 dan 8. Selain daripada ayatnya Johanin Koma. Dari mana? Saya membuktikan, Pak, Johanin Koma ya. Betul nggak Johanin Koma itu? Apa sih maksudnya? Nggak ngerti saya. Tadi bawa konsep Bapak Putra dan Roh Kudus. Tidak konsep, Apakah tidak ada? bawa konsep seperti itu, Bu. Terus tadi katanya HKBP percaya kan tentang Bapak Putra dan Roh Kudus? Ya itu kami bukan untuk dibawa keluar tuh kali. Nggak boleh Anda tanyakan itu. Nggak boleh. Itu konsep Trinitas. Itu kan konsep Trinitas, kok boleh. Aneh. Jadi kita buka aja mau boleh atau tidak, kita akan buktikan ya. Kita akan buktikan tentang konsep ini benar atau tidak. Apa itu diambil dari ayat sisipan. Kita lihat. Saya tidak mau. Ya udah apa-apa kalau ngerti nggak apa-apa karena Anda tidak mau dibahas tentang tiga oknum ini. Sementara Pak Laban sendiri percaya dengan konsep tiga oknum ini, tetapi nggak mau tahu. Ya Jadi, kita buka. Jadi Umi Kita akan buka. Jadi Umi Mican, aneh juga ya, seorang Tritunggal nggak mau dibongkar tentang konsep Trinitas. Aneh ya? Enggak. Iya. Kita buka aja, biarin terserah mau dengar atau buka tidak. Aja, iya. Kita akan Dibuka buka aja, ya. buka aja. Kalau mau konsep saya dengarkan. Enggak. Sebentar dulu. Kita akan bongkar dulu konsep Trinitas. Saya ada punya saya sendiri. Oh jadi kok punya sendiri? Laban. Jadi konsep Trinitas itu banyak versi ya, termasuk versi kau sendiri gitu. Enggak, pakai aja. Oh, mantap. Berarti mampir beda-beda. Umi buka ya, nih ya. Umi buka ya. Ini Umi bawa situs dari situs jagoannya situs Kristen nih, Rita Wahyu ya. Bentar. Ya. Oke, kita lihat dulu.
Ya. Nih, Johanin koma ya. 1 Yohanes pasal 5 ayat 7 dan 8. Kita lihat dari versi TB aja yang dipakai oleh teman-teman Kristen sekarang, ini isinya. Sebab ada 3 yang memberikan kesaksian jelas tuh di dalam tanda kurungnya, insersinya di dalam sorga, yaitu Bapa, Putra atau Firman dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Ini jelas. TB sendiri, terjemahan baru sendiri versi LI sudah menyatakan bahwa ini adalah insersi. Ayat tambahan tuh di dalam ini. Coba kalau mau kita yakin lagi, kita lihat di dalam original teks yang dipakai oleh teman-teman Kristen Receptus. Adakah di sini Bapa, Putra dan Roh Kudus? Kenapa jadi berubah? Oh, bagus lah. Ada nggak sih? Ini ada nggak Bapa, Putra dan Roh Kudus? Nggak ada. Ada nggak di sini Bapak? Nggak ada. Kenapa jadi Bapa, Putra dan Roh Kudus yang awalnya dari pneuma, hudor dan haima? Berarti Yang hebat mulanya tuh. adalah ruh, air, dan darah. Bukan hebat, itu melanggar. Apa yang dikatakan di dalam Bible? Jangan kalian menambahkan dan mengurangi firman Tuhan. Maka, apa? Ikutilah apa yang kuperintahkan, karena semua itu ada hukumannya. Jadi ini di dalam original. Diam dulu Pak Laban, biar kamu pintar. Jadi jelas ya, di dalam Textus Receptus saja tidak ada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Adanya apa? Pneuma, hudor, dan haima. Ruh, air, dan darah. Masih kurang percaya lagi, mari kita buka dari Heberitsnya. Adakah di sini Bapa, Putra, dan Roh Kudus? Nggak ada. Nggak ada. Adanya Haruah, Hamayim, dan Fehadam. Ruh, air, dan darah. Kenapa? Di dalam terjemahan menjadi Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ya, Penipuan bagus lah. tidak? Penipuan tidak? Bagus tuh. Penipuan tidak? Ya, penjelasan. Pertanyaannya penipuan tidak? Penekanan, nggak ada yang ditipu. Siapa yang ditipu? Lah, Kalian tertipu. bagaimana mungkin ruh, air, dan darah menjadi Bapa, Putra, dan Roh Kudus? Penipuan enggak? Penipuan, Emangnya kalian karena tertipu? bagi kita tidak aneh lagi. Ya bukan bagi kita, ya kalian yang Oh, tertipu. kami nggak tertipu. Bagi Malah kita tidak aneh lebih lagi, dijelaskan. Pak Laban diam. Karena di dalam Roma pasal 3 ayat 7 nih, pengajaran Paulus memuliakan Tuhan saja dengan cara berdusta. Nggak ada betul. Jika belum nggak ada gimana? Jika kemuliaan Tuhan semakin berlimpah dengan dustaku, mengapa aku masih dianggap sebagai manusia berdosa? apalagi? Memuliakan Tuhan saja dengan cara berdusta. Makanya apa kata Yesus di dalam Yohanes pasal 5 ayat 43? Aku datang dengan membawa nama Allah, kalian tidak menerimanya. Tetapi jika ada orang lain yang datang membawa namanya sendiri, kalian menerimanya. Makanya Yesus mengatakan bangsa ini memuliakanku dengan bibirnya tapi hatinya jauh daripadaku. Percuma kalian beribadah kepadaku karena yang kalian ikuti adalah perintah manusia. Clear ya? Lanjut. Apalagi banyak sekali lompat-lompatannya, nggak ngerti saya. Apa? Kok lompat-lompatan? Fakta itu. Fakta mana? Kami nggak tertipu kok. Loh, nggak tertipu, itu fakta kok. Ya kami nggak tertipu. Yes, dengan itu Yesus malah. bukan Tuhan. Kenapa kalian mentuhankan Yesus? Iya, memang itu katanya Tuhan. Di mana? Selamat sore. Di mana? Itu jelas Salam Yohanes 13, 14 ayat 15 itu semuanya. jelas itu. Di mana Yesus Tuhan? Di mana di dalam Bible, di mana? Yohanes 13 ayat 14 dan 15. Mana? Yohanes 13 mana? Yohanes 13 ayat 14. Nih, kita dan lihat ya. 14. Kita lihat nih. Kita buka ya. Inilah kayak gini kalau diskusi, pakai dalil. Ya baca aja dalilnya. Iya. Malu-maluin. Jangan Harus pakai jangan lupa dalil Pak imannya. Laban. Diam Yosi, diam Yosi. Yosin, Seperti kamu nggak punya diam. etika. Diam dulu, diam dulu. Nggak punya etika kamu kalau masuk itu. Ini rumus bukan rum Kristen yang nggak punya etika ya. Lihat. Iya, iya. Kita lihat dari versi dengar dulu Aban. Ya, saya dengar. Dari Clean Cut 1910. Bahwa aku dipanggil olehmu guru dan Tuhan. Lebih modern lagi. Adapun memanggil aku guru dan kemudian ND lebih muda lagi. Kamu manggil aku guru dan Tuhan. Kemudian versi KSI, kamu menyebut aku guru dan junjungan. Baru di versi LI, versi 1978 Yesus dikatakan Tuhan. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Gimana berubah-berubah kayak begini? Katanya Ya, kan ini apa-apa. firman Tuhan. Sama aja artinya. Kata siapa nggak apa-apa? Kata kamus bahasa Melayu sama aja artinya. Mana ada? Kenapa pakai kamus bahasa Melayu? Ya, karena Kitabmu yang itu menerjemahkan diterjemahkan oleh itu bahasa LAI. Melayu. Nggak bisa. Makanya Nggak suka bisa. di pengarang. Tunjukkan Nggak kan? bisa. Nggak Fakta bisa. itu. Nggak bisa. Enak Ledeker aja. menerjemahkan ke bahasa enak aja. Melayu. Kamu menggunakan Ledeker atau menggunakan LAI?
Iya, terus LAI. Kenapa pakai bahasa Melayu? mengadopsi Ganti aja. Melayunya Leder, Makanya LAI itu begitu. bukan lembaga Alkitab Indonesia. LAI itu lembaga Alkibul Indonesia. Ya, terserah. Karena ngibulin kerjaannya. Kami ngerti Sampai dengan perbedaannya. 44.000 varian. Ngerti Ya, mau apa? sejuta varian kami Coba ngerti dalam bahasa artinya. Indonesia. Dalam bahasa Indonesia antara Tuhan dengan Tuhan apa bedanya? Itu bahasa Melayu sesuatu yang oleh golongan Bahasa manusia. Indonesia apa yang bahasa Melayu? Nah, itu Mau dari mencari bahasa kebenaran. Melayu. Bukan benar memang itu. Itu lembaga kita Indonesia, lembaga Melayu Indonesia. Lembaga Bang kita Laban, Melayu. Mengutip. Bang Laban, Nggak usah bahasa ngarang-ngarang. Indonesia. Bahasa Indonesia Bang Laban, jangan bawa bahasa Melayu Bang Laban. Kalau itu bahasa Nanti kalau saya sampaikan dengan definisi Oke, saya orang Batak, bahasa Ya, Batak lo. aja loh. Yuk. Saya nggak pakai bahasa Indonesia. bahasa Indonesia lah. Bahasa Indonesia aja. Bicara dengan kaum Gereja asumsi saya itu orang kayak Batak. begitu. Hanya untuk mencari kebenaran saja itu. Bukan hanya untuk mencari pembenaran, bukan mau mencari kebenaran. Kalau begitu, saya Jangan orang Batak asumsi, memakai Bang. kitab bahasa Batak. Ayo, bahasa Batak ayo. Berarti abang tidak mengerti tentang debat ya, Bang Laban? Mengerti tentang debat tak? Saya Lapan ngerti kayaknya masuk nggak di ngerti room tentang kopal tentang Muslim, apa saya ini ngerti. debat ini. Gimana debat? Ngerti nggak? Ngerti nggak? Harus Ngerti, ngerti Bang saya Lapan. mendebat Anda udah. Saya sudah mendebat. Hah? Yosi, sorry gua turunin ya Yosi. Kamu tidak pernah menghargai orang yang bicara. Apa yang debat? Selesai bicara. Nggak, apa yang abang debatkan? Saya tanya dari tadi Bang Laban, apa yang debatkan? Ya, logika kalian yang saya debat. Maksudnya logika yang Logika. seperti apa? Logika yang mana? Itu. Ayo. Enggak fokus gini pada judul. gini Pak Laban. Saya mau tanya, bagaimana kamu berbicara logika membedakan antara Tuhan dan Tuhan saja tidak mampu? Kami Mau tahu bicara logika, maksud- pakai logika maksudnya apa? Tuhan. Arti Tuhan adalah Kenapa Tuhan. kalau tahu mau memaksakan untuk menyamak-nyamakan? Tadi Maksud sudah Umi Tuhan- tunjukkan di maksud versi Tuhan sebelum adalah sebelum Tuhan. sebelum Lord. daripada LAI ya. Sebelum daripada dengar, kalau kamu mau menggunakan bahasa Inggris, Tuhan di dalam bahasa Inggris itu God, tapi Tuhan itu Lord. Tidak ada Tuhan dalam bahasa Inggris jadi Lord. Tuhan Lord Yesus. Iya, kalau di dalam dengar ya, kamu menggunakan bahasa Inggris. Bahasa Inggris kalau Tuhan itu God, bukan Lord. Yang saya Malu-maluin. maknai Tuhan itu adalah Lord, Malu-maluin. bukan God. Lord. Nggak bisa, nggak bisa. Di Kenapa mana nggak ada bisa? Tuhan jadi God, jadi Lord? Belajar bahasa Inggris. Kitab kami, Aku bukan mau kitab tanya. Anda. Siapa Anda? Aku mau tanya. Loh, justru Kitab karena itu kami, kitab siapa kamu. Anda? Iya, karena itu kitab Kenapa kamu. Anda Kok keberatan? kitab Saya ngarang-ngarang? memaknai Tuhan adalah sebagai Tuhan. Kenapa? rupanya? Kenapa kitab itu semau-mau kamu? Ya, apa Kamu urusan mau Anda? menggunakan bahasa Inggris. Itu Sekarang kitab saya. tunjukkan di mana bahasa Inggris Tuhan itu adalah Lord. Di mana-mana bahasa Inggris, bahkan di dalam original teksnya, di dalam original teks kamu, kok ini Yesus disebut Kurios, bukan Enggak Theos. paham sih ini Bu ini. Nggak paham. Beda antara Tuhan dengan Tuhan. Mau dipaksakan juga beda. Bagi saya. Enak aja. Coba Tuhan yang gunakan. dimaknai di Yohanes itu Pak Laban, adalah kalau kamu Tuhan. punya tidak bisa, nggak bisa, enak Kenapa aja nggak mau bisa? ngatain. Memang itu artinya. Laban. Gunakan Laban, akal kalau kamu. Laban. Itu kalau Laban. saya. Gimana kita kalau baca Yohanes 4 ayat 24, Allah itu tidak mati dan tidak tampak, itu menerangkan tentang Allah. Sedangkan di Lukas 24:39, Yesus adalah tidak terlihat oleh manusia. Itu menyatakan apa? Yesus itu hanyalah manusia dan utusan. Iya manusia 100% bro. Sudah katakan tadi apalagi keterlambat Anda ini. Iya, kenapa? Ya, nanti ada yang Iya. bilang, Terlambat Anda. pada manusia 100% Kok terlambat Tuhan saya? dia. Sudah saya infokan tadi, Yesus itu 100% manusia, titik. Nggak ada 100% Tuhan ya. Gak ada. Oke. Oke, Betul. nih berarti Itu saya jujur ya. terima. Nah, itu makanya. Tadi kenapa masalah-masalah bicara Tuhan? Kalau misalkan Pak Laban sudah mengakui Yesus 100% manusia, jangan ada embel-embel tentang dikotomi ya. Ya. Karena Yesus tidak pernah mengajarkan tentang dikotomi. Ya. Dikotomi itu adalah daripada, bentar Bang. Dikotomi itu adalah hasil daripada rapat, hasil daripada muhtamar yang disebut dengan rapat konsili atau atau konsili Kalsedon. Tuh dari hasil konsili Kalsedon menghasilkan keputusan tentang dua natur Yesus atau dikotomi Yesus. Gak ada urusan Ya? saya itu.
Ya kok nggak ada urusan? Ya, nggak tahu lah apa urusan Bang Prabu Siliwangi, Bang Prabu Siliwangi, oh Bang Singa Allah. Iya, iya Kanda. Kasih dia besar, kasih dia besar. Icon. Oke, siap. Oke. Oke. Lanjut tuh nih. Sambil ngopi ya, sambil ngerokok. Ya, Siap-siap Bang Laban. Jadi Bang Laban ini Kristen Protestan. ya betul, saya Protestan. Ya. Oke, jadi Bang Laban itu ini ya bertolak belakang nggak dengan namanya penghapusan dosa? Apa itu? Konsep itu penghapusan Kan dosa. ada Protestan kan nggak bisa terima kan nggak dosa itu. Gak ngerti saya maksudnya apa. Di Protestan ada nggak penghapusan dosa? Belum, saya nggak ngerti itu apa. Nggak pernah saya ketemu itu penghapusan dosa. Oke, yang abang ketemukan apa bang? Apa sih? Apa yang saya ketemukan? Nggak ada yang saya cari kok. Oh gitu. Jadi abang ini ikut definisi debat ini apa yang abang cari? Jika tidak ada yang abang cari? Ya biar ikut ribut-ribut aja, ribut. Bang Daban ini Maksudnya kalau nggak ribut. salah yang mengakui Yesus sebagai utusan saja ya Bang Daban ya. Ya utusan Bapak ya. Enggak, Iya, ini bukan- bang bukan ribut itu sih, ya. berarti. Tunggu bang Arif, Asik saya kalau dapat ribut. definisi dia. Kalau nggak ribut kan nggak asik. Enggak ribut kenapa bang? Abang mancing ribut berarti, abang yang memancing ribut. Maka pertanyaan dari kawan-kawan, Saya kan kita jawab bertanya aja. bang, kita dapat jawaban. Cuma jawaban abang saya nggak tahu tuh, saya nggak pernah baca, saya nggak pernah memahami. Lalu untuk apa saya tanya tadi? Hanya untuk naik, untuk ribut-ribut. Kami nggak bisa bang, jangan diajak ribut bang. Ya, Bang. Kami bertanya baik-baik di dalam debat dan edukasi ataupun obrolan, wawancara. Kita wawancara ini bang, kita bertanya. Jika abang berkata naik hanya untuk mencari ribut, Enggak, saya itu menikmati bagaimana ribut-ribut. pemikiran abang? Enggak, pemikiran abang itu seperti apa sekarang ini? Saya menikmati ribut-ribut di Komal ini, itu maksud saya. Enggak, ya kenapa abang menikmati ribut-ribut? Abang tahu kan yang menikmati suatu keributan itu siapa? Bangsat itu. Ya kalau mau urusan ribut-ribut kamu masuk aja di Room Oten ya. Room Oten itu tukang cari ribut di mana-mana. Salem, kamu kafir ya. Saya blok kamu ya. Kamu pakai akun Laskar Api. Saya udah cek kamu siapa. Siapa Mi? Ya, Selamat siang, King. Selamat siang. Ya. Oh, Kristen Islam. Muslim, Bang. Ya, Oh, ada yang mau Muslim. ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Enggak, anjep. Oh, di bawah aja nyimak ya, Bang ya. Oke. Ya, itu si Yoshinoya di atas ya, Bos. Oke, siap, oke. Assalamualaikum, Said. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, juten-juten yang mau naik silakan. Ya, Bang Zuma, adakah? Ada situ. Apa tuh? Mute dulu Bang Wijaya. Enggak saya itu nomor 3 siapa? Harta. Mana? Harta itu yang ribut. Ya, jika ada OTN yang mau naik, Nah, si fakta. Yosi mana tadi? Yosi biasakan naik, ya Yos. kalau naik, jangan lagi Ya. ada orang bicara kamu nutup-nutupin orang bicara ya. Naik Yos, Yosi. Yoshinoya, hubungan daun Mi ada Bang Juma di sini. Naik Oh, Yos. memang udah bosen orang ngeyel kayak begitu. Udah tahu. Cuman dia nggak pernah ngegas Umi. Cuman Ayo. ngeyel. Naik Yos. Sok mumpung ada Bang Arif.
Mana Yosi? Mau naik gak? Mumpung ada Bang Arif, cepetan. Para hoten yang hebat naik. Udah nggak ada kayaknya. Kalau si Osi beraninya cuma lewat DM aja kalau ke saya bawa hujah hadis-hadis doif itu kan katanya ada hadis Maryam, hadis apa itu. Iya, dia orang dia baru pas waktu mic room debat aja dia belum tahu isi Bible. Lewat DM iya. diskusinya dengan saya. Kebetulan ada Bang Arif ini. Oh ya Bang, itu foto yang saya share kemarin yang bacanya donatur itu astaga dengan logo api palsu. Itu siapa Bang Arif? Kata Bang Arif itu ketua apa? Yang botak itu siapa nama Bang Arif? Oh, si Raja Debat. Oh Raja Debat enggak ya. Jangan dibuka semua di sini, Bang Prabu Siliwangi. Kita itu apa ya yang terstruktur aja lah. Jangan digembar-gemborkan di sini. Yang jelas data-data semua penghujat, baik yang menggunakan Sudah kita kantongi cloningan itu sudah kita kantongi semuanya. Jangan khawatir. Itu Bang Wijaya itu yang ngomong Kanda, bukan Prabu Siliwangi. Oh, Bang Wijaya. Oh, kirain yang kasus semalam yang di sini juga masalahnya. Ada akun cloningan Singa Allah gitu kan, ada di sini juga yang semalam. Iya. Kirain Bang Prabu Siliwangi. Iya, Bang Wijaya. Ada apa Bang Wijaya? Iya, kemarin kan saya share fotonya siapa itu. Saya jumpa di PPJ bertiga mereka. Jadi yang itu kan fotonya yang botak itu kan tulisannya donatur itu. Nah, lalu, itu fotonya Sultan, itu fotonya salah satu pembina API, Pak Haji Tony Choa. Kemarin kemarin sebelum PPJ itu buka room, dia ada di komalnya si Yuni hanya berdua. Saya nonton lewat beranda tapi dari luar, gitu kan. Terus si PPJ ini nyuruh untuk buka tentang profilnya Haji Tony kan gitu kan, di scroll akhirnya dapat, terus ngambil VT di sana, di VT-nya Abah Tony, Pak Haji Tony gitu. Ternyata iya kemarin saya dapat gitu. Iya, itu bukan donaturnya si PPJ. Izin bentar. Ini Chris Naten, kamu kalau mau naik bukan kayak gitu caranya, minta bergabung, bukan takut naikin aku tapi kamu nggak minta gabung. Balul kali kau itu Saya jumpa dua orang ini, kalau tidak Yusuf PPJ kan gitu. Jadi saya tanya, ada satu teman yang saya pancing untuk berbicara dan dia bilang begini, memang Bang, kesakit hatian Yusuf adalah pimpinan daripada mereka. Yusuf adalah yang memimpin kekoloningan akun itu tersendiri, dia bilang. Jadi dia kumpulkan orang-orang yang pernah disakiti atau yang membenci kepada api, lalu mereka membentuk suatu komunitas dengan logo yang api tapi maksud palsu. saya gini Bang, ketika si PPJ itu sudah mengkloning, memanfaatkan wajahnya Pak Haji Tony, maka sudah pas lawannya gitu. Oke, Pak siap. Haji Tony itu tidak sembarangan. Kalau beliau sudah bilang ayo kita tindak, wah turun semua. bahaya si PPJ itu. Iya benar. Iya, kita siap berangkat. Itulah kemarin kan saya udah heran, sudah saya lihat kan di Yusuf ada Bang Zuma, saya SS, saya kirim ke Gurunda ternyata malam tadi kan ke sana kan. Iya, malah ada narasi-narasi iya. yang sempat kita ini kan, kita rekam. Dia bilang si PPJ dan BAB itu bilang donatur laknat botak apa gitu, kayak ngomong seperti itu. Si botak Ya, kita laknat punya undang-undang. gitu kan. Iya. Undang-undang media sosial ada, penggunaan akun atas nama orang lain ada satu, atas nama orang lain, tapi tujuan dia salah. Itu kena dia satu. Itu harus ini Bang Wijaya yang melaporkan harus orang-orang yang dikloningnya. Iya, kalau Haji Tony sampai bergerak bahaya si PPJ. Mau ngumpet kemana tetap dikejar.
Kita Betul. tahu. Pak Haji Tony tahu. Salah kamu ini. lawan, salah lawan. Salah lawan, ya. Jadi Biar, saya gini kan. biarin aja. Itu ada screenshot-nya nggak Bang Arif? Bang Arif. Ada banyak sudah datanya sudah lengkap. Cuman Kirim aja Pak ke Haji- ini, Pak ke Pak Haji belum, Tony. belum. Pak Haji belum bereaksi. Ada kok Pak Haji di kita ada satu WA. Iya, tadi malam itu kan baru SP1 itu, belum SP2 kan. Jadi Bang Wijaya selama ini belum tahu wajah yang ditampilkan PJ Salam itu yang dikasih tema apa judul donatur itu ya. Pak Dia Haji gini Tony Bang, itu. banyak foto yang di-share sama dia Bang. Jadi saya hanya apa aja. Karena sipir Bang, saya nggak bisa dinaikkan sama dia. Diblokir Bahaya dia. kalau melawan Haji Tony bahaya. Kalau Paduka Hendra punya raiba, punya rasa apa kan kalau beliau. Tapi Ya. kalau Pak Haji Tony seperti itu, ya tunggu ya. Gitu aja. Iya, tadi itulah saya diblokir sama dia. Karena kan gini, saya pernah diancam dia. Dia bilang Sherlock kata si PBJ. Apa kata saya? Sherlock saya bilang. Lalu dia bilang gini, enggak Bang, canda Bang kata dia. Kalau siapa dilawannya kali kan gitu karena jauh mungkin kan di Jakarta. Saya tahu PPJ ini ada informasi saya dapat katanya dia masih jualan di tela-tela Bang katanya. Di mana? Jalan Sukajadi. Itu nggak jauh dari rumah saya. Nah, saya mau nengok dulu. Maka dia bilang tadi malam itu ada yang marah. Dia bilang sama Bang gini, "Kamu ya Zuma," kata dia bilang ngomongin, "Kamu ketuanya itu. Siap-siap aja lah anggota-anggotamu," katanya. Saya udah paham ini pasti ini ada asutan doktrin dari PPJ ini, saya bilang. Ya, gitu. Ya, jadi dibalik akun kloningan itu Yusuf PI, kemudian Ustadz yang ngambil mencomot akun Ustadz Sugi itu namanya sudah kita kantongi semuanya sebenarnya. Cuman yang semalam itu ketika ada salah satu teman yang mengekspos, saya langsung Kalau tipping yang di bawah pakai kan. ini Bang Arif, kalau yang pakai yang pakai profil Umi itu si Laskar Kristus itu. Kemarin Umi bilang, tapi dia dipakai DM muslim menghujat gitu. Makanya tadi ada beberapa dari saudara muslim kita yang screenshot DM-nya dikirim ke Umi. Umi ini siapa? Dibilang kayak gitu. Oh itu si Laskar Kristus itu. Pakai nama Umi, pakai profil Umi. Iya, oke, banyak Umi memang teman-teman Kristen itu yang kemudian karena memang apa ya sudah keputusasaan ya tidak bisa melawan Bang Gurunda Juma, kemudian ya membuat parodi seperti itu ya. Saya gak terimanya gini Bang, saya dapat laporan kebetulan dari daerah Sumbar. Jadi ada kakak itu dia mau daftar API, dia bilang gini, "Bang, saya mau daftar API." Terus teman saya kata dia diminta untuk mendaftar API itu 300.000. Loh kok bisa? Saya bilang pendaftaran API itu hanya KTP isi data itu online. Saya bilang 2 hari 3 hari selesai, nggak ada minta uang sama sekali. Saya bilang, saya tanya karena itu beredar ini Bang Wijaya sebentar karena itu di akunnya si Maimad itu ada link untuk pendaftaran API dipungut biaya. Nah itu mungkin yang ngeklik link itulah yang dipungut biaya 300.000 itu link oten itu di akunnya si Maimad. Nah kemarin waktu kita ributkan masalah link itu dia langsung hapus link itu, udah dihapus dari profilnya. Iya. Jadi mereka dengan adanya API ini dipakai mereka cari uang gitu loh. Maimat siapa Umi? Maimat ada dia sering. Maimad itu kalau tidak salah, bentar ya, Maimad itu kalau tidak salah akunnya si Minang Kristen itu. Oh enggak, itu apa yang dimasukin link itu akunnya si Yusuf itu yang ngaku Yusuf Api ya. itu. Dia orang Sukabumi itu. Iya, sudahlah, enggak ada usah diekspos dulu. Jadi bukan sebenarnya kemarin aku lihat Biar Sukabumi bergerak. Mungkin beliau Bang Zuma semalam itu sempat masukkan ke room mereka itu kan. Menyebut beberapa nama yang kemudian karena memang ketahuan ya kok persis memang itu Bang Arif, memang itu disarankan untuk diekspos supaya mereka mikir. Itu memang kok Bang Zuma bisa tahu kan gitu Mi. Kemarin kan Bang Zuma sempat nunjuk salah satu
akun golongannya si Ustadz Sugi kan. Kau namanya Yogi Girsang. Langsung dia kabur. Iya. Kabur. Iya, makanya itu. Ini nih Bang ya, bentar. Ini ada nggak di Umi bentar. Mereka itu udah panik. Itu di chatting mereka itu udah rame itu. Ini gimana nama gua katanya udah terdeteksi gitu loh. Itu si Girsang itu chatting kayak begitu. Udah panik mereka sebetulnya. Ya panik, langsung kabur, turun lagi. Jembatan naik, langsung turun karena disebut namanya. Langsung. Itu juga si Laskar Krisus kan kemarin Umi typing di bawah Laskar itu yang pakai akun Michan, saya sudah tahu kamu Laskar Krisus, langsung turun juga dia. Ya, teman-teman di bawah yang mau naik itu usahakan yang Oten yang minta permintaan naik ya. Soalnya kalau Muslim slotnya tinggal 1. Mohon maaf ya. Yang minta permintaan naik yang Oten aja. Lanjut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kristen apa Muslim, Bang? Hah? Allah Muslim. Oh, Bang Syam. Lanjut. Ya, Bang. Allah Muslim. Itu suaranya, Bang. Kalau mau serius-serius aja, Bang. Di sini bukan komedi, Bang. Paham. Cek Bang Ematar. Muslim apa gimana nih? Islam 100%. Iya, tapi nggak jelas apa yang dibilang, Bang. Bang Arif di Bang Arif. Oke. Nih. Dia udah panik sebetulnya nih. Ini si Girsang ini. Coba lihat. Mau ibadah, salat dulu. Teman-teman, itu udah memandang azan. Ini akunnya ya. Ini orangnya nih. Siapa Umi? Ini si Girsang yang pakai akunnya Bang Sugi, Ustadz Sugi. Oh iya. Ini orangnya nih. Jadi dia udah panik. Itu udah mana woi nama gue kelak katanya. Udah banyak. Sebetulnya bukan hanya Girsang saja yang kelacak. Semua juga udah kita tahu, udah kantongin. Kemarin juga yang sempat gemetaran itu Bang Zuma kan ini menampilkan salah satu wajah gitu kan. Ternyata itu yang dipakai akun kolonengannya Uniripa. Itu wajahku katanya. Kenapa kok sampai dia tahu katanya. Si Bagas kalau nggak salah. Enggak dipikir Muslim itu bodoh-bodoh apa ya? Dia gemetaran. Gas ya. Waktu federasi itu gemetaran sampai sama teman-temannya itu, sudahlah jangan gemetaran seperti itu, santai aja katanya. Iya itu si Bagas kan. Iya. Aduh. Ya, itulah Jadi cara mereka. ketika semalam di roomnya Singa Allah sempat sempat kredit kan, sempat kacau di situ karena ada haleluya itu kan si Raja Debat dan Black Sweet juga sering nongkrong di akunnya Yusuf itu juga. Semalam ada di roomnya Bang Singa Allah. Jadi ada salah satu teman yang kemudian ingin membuka data-datanya semua, saya typing dari bawah, jangan buka di sini, gitu, belum waktunya, itu data internal masalahnya. Enggak, Gak tahu sebetulnya bang, gini Bang, waktu dari mulai geruduk si Candy itu satu malam kita udah gerah nih ya. Aku dia terus aja ke Bang Hendra itu, Bang gimana Bang, udah bisa di blow up? Sebentar, sabar dulu. Akhirnya kita ituin sama Bang Zuma ya. Mi, udah boleh blow up aja semua. Afdila apa nyuruh turun, mau naiklah Afdila. Kenapa nyuruh turun kamu? Ya naik sini Aldila. Mau ngapain nyuruh Umi turun? Naik sini.
Sini Afdila, naik. Kok nggak sopan kali orang lagi bicara disuruh turun. Afdila naik. Cuman semalam yang saya Yang kaget Zuma bicara direcokin. Naik kamu, naik kamu. si ini Umi, yang saya tidak habis pikir semalam, kaget apa sih anak Allah itu ya, rantai berak itu tiba-tiba muncul, terus kemudian apa pakai songkat besar, kalau pakai songkat besar sehingga menyaingi songkatnya Bang Zuma itu. Anak Allah itu berarti ini sudah sistematis ya kerjanya si Oten itu. Iya. Habis itu Khalifah Malik itu si Vergudok juga naik juga di situ. Makanya lebih baik Gurunda semalam itu memang benar keputusannya, turun saja gitu aja. Afdila, saya bisukan kamu yang nggak sopan kamu. Orang lagi bicara disuruh diem, saya bisukan kamu. Muslim kok kayak begitu? Ayo teman-teman Oten yang ingin diskusi dengan Gurunda dipersilakan naik. Kita Anda sopan, kami segan. Anda santun, kami juga akan bersikap santun. Jadi Komal Muslim itu fleksibel ya terhadap tamu yang datang. Akrimu duyufakum walau kana kafiron. Jadi muliakanlah tamu yang datang kepada rumahmu, kepada komalmu, walaupun orang itu adalah orang-orang kafir ataupun fasik. Tetapi jika bersikap santun, kalau bersikap santun saling hujat-hujatan, kami juga bisa lebih parah untuk menghujat. Bukan menghujat sebenarnya. Jangan salahkan kita kalau kita lebih sadar.